Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna. Kali ini saya akan membahas materi psikologi komunikasi tentang self-perception atau persepsi diri. Nah, self atau diri adalah kelengkapan psikologis yang memungkinkan refleksi diri berpengaruh terhadap pengalaman kesadaran yang mendasari semua jenis persepsi, kepercayaan, dan perasaan tentang diri sendiri, serta yang memungkinkan orang untuk meregulasi perilakunya sendiri. Nah, dalam hal ini, hati merupakan pusat ilmu pengetahuan atau makrifat dan mempunyai kuasa untuk mengatur dan menguasai semua anggota tubuh. Istilahnya adalah executive agent. Sedangkan persepsi merupakan proses pemaknaan terhadap stimulus, yakni tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Sebagai suatu proses, persepsi selalu mensyaratkan objek. Nah, objek persepsi sangat beragam, salah satunya adalah self atau diri. Secara umum, aspek-aspek self dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu aspek fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Jadi, persepsi diri adalah upaya mengamati diri sendiri, baik sifat, motivasi, perasaan, dan emosi atau lainnya, yakni dalam keadaan sadar, paham, serta tahu alasan mengapa berbuat sesuatu. Pendek kata, keadaan tahu akan dirinya sendiri. Kita tertarik pada apapun yang terkait dengan diri sendiri melebihi segalanya. Nah, kita pun mempunyai perhatian yang sangat luar biasa terhadap informasi-informasi yang relevan dengan diri kita. Dunning mengatakan, ternyata memahami diri sendiri itu secara akurat tidak semudah yang diperkirakan. Beberapa hasil penelitian yang ia ungkapkan membuktikan bahwa pemahaman terhadap diri sendiri juga tidak lebih akurat dibandingkan pemahaman terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia agar tidak saling menghinakan, sebab boleh jadi orang yang dihinakan itu lebih baik daripada yang menghina. Kemudian selanjutnya adalah metode persepsi. Brand dan Cashin menyebutkan 4 sumber untuk memahami diri sendiri, yaitu yang pertama adalah introspeksi ataupun introspection, pengamatan terhadap diri sendiri atau perilaku, perception of our own behavior, lalu pengaruh orang lain, influence of other people, dan yang terakhir ingatan autobiografis atau autobiographical memory. Nah, sumber pemahaman diri ini diantaranya ada introspeksi. Introspeksi adalah melakukan peninjauan ke dalam diri sendiri, pikiran atau perasaan kita. Yang kedua adalah pengamatan terhadap perilaku diri sendiri. Yang ketiga adalah penilaian orang lain. Nah, ironi memang bahwa sebagian dari diri kita ternyata misteri bagi diri kita sendiri dan hanya orang lain yang mengetahui. Yang ketiga adalah perbandingan sosial. Lalu, refleksi terhadap reaksi orang lain. Orang lain berfungsi sebagai cermin sehingga kita bisa melihat diri sendiri melalui orang lain atau biasa disebut dengan looking glass self. Lalu selanjutnya adalah sosialisasi. Sebagian pemahaman kita mengenai diri kita terbentuk melalui sosialisasi dalam kelompok ataupun masyarakat. Lalu selanjutnya adalah persepsi diri dan penilaian sosial. Pemahaman kita terhadap diri sendiri ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penilaian kita dengan orang lain loh. Persepsi diri berpengaruh terhadap persepsi sosial dengan cara berbagai sumber informasi, berbagai standar evaluasi, dan sebagai standar moral. Terdapat 4 isu menarik yang menarik perhatian para peneliti. Yang pertama adalah self sebagai sumber informasi ketika memahami orang lain, yaitu persepsi kesamaan. Lalu self sebagai sumber informasi ketika memahami orang lain, persepsi perbedaan dan keunikan. Lalu self sebagai standar di dalam mengevaluasi orang lain. Lalu self sebagai standar moral. Selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan dalam persepsi diri, bias-bias dalam persepsi diri. Kesalahan yang pertama adalah cognitive conservatism, atau kecenderungan untuk tidak mau mengubah pengetahuan dan keyakinan tentang diri sendiri. Yang kedua adalah Barnum Effect,
yakni kecenderungan untuk mengklaim bahwa gambaran umum tentang kepribadian tertentu sesuai dengan karakteristik kepribadian dirinya sendiri. Yang ketiga adalah favorability bias, atau kecenderungan untuk menilai informasi positif tentang diri sendiri itu lebih tetap dibanding informasi negatif. Lalu self-fulfilling prophecy, kecenderungan untuk berperilaku yang dapat meyakinkan harapan-harapannya. Lalu efek negativitas, kecenderungan untuk memberikan bobot yang lebih besar terhadap karakteristik negatif daripada terhadap karakteristik positif. Oke, selanjutnya adalah konsep diri. Konsep diri didefinisikan sebagai pikiran, keyakinan, dan kesan seseorang tentang sifat dan karakteristiknya dirinya, keterbatasan dan kapabilitasnya, serta kewajiban dan aset-aset yang dimilikinya. Satu faktor penting yang berpengaruh terhadap perubahan konsep diri adalah self-concept clarity, yaitu sejauh mana konsep diri seseorang itu secara internal, konsisten, stabil, dan dipegang secara penuh keyakinan. Yang selanjutnya adalah harga diri atau self-esteem. 3 klasifikasi dalam mendefinisikan self-esteem: self sebagai suatu kompetensi, sebagai perasaan berharga, dan sebagai kompetensi berharga. Self-consistency teori adalah suatu teori yang mengatakan bahwa orang itu lebih suka mencari informasi sosial yang memperkuat konsep diri. Self-enhancement theory merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa orang itu akan dan lebih suka mendapatkan umpan balik positif yang dapat meningkatkan harga dirinya meskipun bertentangan dengan konsep dirinya sendiri. Lalu selanjutnya adalah regulasi diri. Self-regulation adalah suatu upaya untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan, kemampuan meregulasi diri merupakan suatu yang sangat vital. Masalah personal maupun sosial bisa muncul karena kekurangan kemampuan di dalam melakukan regulasi diri. Agama mendorong pemeluknya untuk memiliki tujuan dan yang lebih spesifik dan memberikan muatan lebih terhadap tujuan-tujuan yang diinginkan. Nah, itu tadi pemaparan mengenai self-perception atau persepsi diri. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.